Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal abid. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma jaa'a min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Fi sahihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Umma Salamata dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar faqala ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-'abdu as-salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi indallah fahaula'i jama'u bainal fitnatain fitnatal kuburi wa fitnati at-tamathil. Walahuma anha annaha qalat, maksudnya dari Aisyah juga, lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lah ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha faqala wa huwa kadhalik la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadhdhiru ma sana'u walaula dhalika la ubriza qabruhu ghayra annahu khushiya ay yuttakhadha masjida akhraja. Wali muslimin an Jundub bin Abdullah annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Faqala rahimahullah faqad naha anhu fi akhir hayatihi thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqin man fa'alahu was salatu indaha min dhalik wa illam yubna masjid wa huwa ma'na qawliha khushiya ay yuttakhadha masjida fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida wa kullu mawdi'in qusidati salatu fihi faqad ittukhidha masjida bal kullu mawdi'in yusalli fihi yusamma masjida kama qala alaihi salatu wassalam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Wali Ahmad bisanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladhina yattakhiduna al-qubura masajida rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Baik. Ini bab lumayan panjang ya. Masih berkaitan tentang masalah kuburan. Masih berkaitan tentang masalah kuburan. Baik. Ya, jadi di bab sebelumnya kemarin telah kita sebutkan keterangan dari penulis tentang sebab kafirnya anak cucu Adam dan meninggalkan agama mereka itu karena apa? Gulu kepada orang-orang soleh. Ya. Nah, sekarang kata beliau babu majaa minat taglidhi, bab
tentang sikap keras ya kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Fakaifa idza abadahu, maka bagaimana lagi kalau orang soleh tersebut diibadahi? Ya, bagaimana kalau orang soleh tersebut diibadahi? Jadi sini Syekh ingin memahamkan kepada kita bahwa sikap keras Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Artinya orang ini beribadah kepada Allah, tapi tempat dia beribadah di mana? Di kuburan. Walaupun ibadahnya dia serahkan kepada Allah, tapi di tempat dia beribadah di sisi kuburan orang soleh, ini keras larangannya, sebagaimana hadits-hadits yang akan disebutkan. Nah, kemudian kata siapa? Fakaifa idza abadahu. Bagaimana lagi kalau langsung orang minta kepada orang soleh tersebut? Jelas ya? Beribadah saja kepada Allah, peruntukannya kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh dilarang. Datang nas-nas, hadits-hadits menjelaskan larangan Nabi SAW. Bagaimana kerasnya ancaman orang-orang yang seperti ini, maka bagaimana lagi kalau langsung mengibadahinya? Ya. Jelas ya? Baik, kata penulis rahimahullah taala fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Salamata dzukirat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan. Di dalam as-sahih ya, maksudnya dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kanisatan, sebuah gereja. Ra'atha bil ardil Habasyah, yang dia lihat di negeri Habasyah. Ya, Habasyah Ethiopia ya. Baik. Wa ma fiha minas suwar, dan apa yang ada di Habasyah tersebut berupa gambar-gambar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika, mereka-mereka itu ya, idza mata fihimur rajulus shalihu, apabila orang-orang soleh di tengah-tengah mereka meninggal, awil abdus salih, atau hamba yang soleh ada yang meninggal, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun kuburannya ya sebagai masjid-masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, mereka pun membentuknya di atas bentuk-bentuk. Kata Nabi sallam, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ jelas ya, pelarangannya dikatakan ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Siapa mereka ini? Sebelumnya tadi orang-orang yang apabila orang-orang soleh di tengah mereka wafat, mereka jadikan kuburan-kuburannya sebagai apa? Sebagai masjid. Dan sebentar saya akan menyebutkan, bukan artinya kuburan itu setelah itu di atasnya dibuat masjid, bukan itu maksud. Ya, tapi maksudnya setelah mereka meninggal ada orang yang datang di sana meminta beribadah. Itu maksud dikatakan mereka menjadikan kuburannya sebagai masjid. Tidak harus dibangun masjid di situ, enggak. Tapi masjid itu maknanya lebih umum, tempat bersujud, tempat beribadah. Ya. Kemudian kata Syekh, ini kalamnya Ibnu Taimiyah ya, disebutkan, fahaula ijma'u baina fitnatain. Mereka ini telah mengumpulkan dua ujian, dua fitnah. Fitnatil kubur, yang pertama tentang fitnah kuburan, ya, yang kedua fitnatit tamathil. Yang kedua fitnah tentang patung-patung atau gambar-gambar. Jelas ya?
Dalam hadis ini beliau mengatakan terdapat dua fitnah, fitnah kuburan dan yang kedua adalah fitnatu at-tamatsil. Baik, qala syarih hafizahullah taala, munasabatul babi li kitabit tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid, hiya bayanu anna ibadatallahi indal kuburi wasilatun ila syirki al-munafi lit tauhid. Ini. Bahwa penjelasan bahwa ibadah kepada Allah di sisi kuburan itu adalah sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, yang bisa bertentangan atau yang bertentangan dengan tauhid. Jadi wasilahnya saja apa? Dilarang. Tarjamatu Ummi Salamah, ya ummul mu'minina Hindun bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyah al-Qurashiyah. Matat sanata 62 minal hijrah radhiyallahu ta'ala anha. Taib. Jadi beliau Ummu Salamah kunyanya adalah Ummul Mukminin Hindun bintu Abi Umayyah. Beliau wafat pada tahun 62 Hijriah radhiyallahu ta'ala anha. Dzukirat lin nabi, diceritakan kepada Nabi, maksudnya apa? Fi maradi mautihi. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diceritakan peristiwa ini itu tatkala beliau di sakit yang beliau meninggal. Ya. Kanisatan bi fathil kafi wa kasrin nun. Di fathah kafnya dan di kasra nunnya, kani. Yaitu ma'badun Nasara, tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Apa tempat ibadahnya Nasara? Kalau kita bilang apa? Gereja. Baik. Ulaik bi fathil kaf wa kasriha. Jadi di fathah kafnya dan boleh juga di kasrah. Kalau di fathah kenapa? Terus kalau ulaiki kenapa? Kemana kembalinya? Mereka siapa? Baik. Jadi at-tamatsil, suar itu bisa. Makanya dikatakan di sini ulaiki atau ulaika bisa juga. Paham ya? Ar-rajulus salihu awil abdus salihu. Hada wallahu alam. Syakkum minar rawi. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Ya, ini dari rawinya, apakah yang benarnya ar-rajulus salih awil abdus salih. Tapi dari sisi makna sama saja. Tilka suwar ay allati dzukirat Ummu Salamah. Fahaula'i ila akhir hada min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dzakarahu al-musannif kat-tawdih li ma'na al-hadits. Jadi yang tadi yang dibawa, yang paling bawah fahaula'i jama'u bainal fitnatain, itu kalamnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, penulis Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan untuk memperjelas makna hadis. Ya, untuk memperjelas makna hadis. Al-ma'na li jimali lil hadis anna Umma Salamata wasafat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradil maut ma syahadathu fi ma'badin nasara min suwaril adamiyyin. Ya, bahwasanya Ummu Salamah telah menceritakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di waktu sakit yang beliau wafat tentang apa-apa yang dia lihat di tempat ibadah orang-orang Nasara berupa gambar-gambar manusia. Fabayyana sabab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan sebabnya, alladzi min ajlihi ittakhadhu hadhihi suwar, yang karenanya mereka menjadikan sebagai gambar-gambar. Maksudnya apa yang membuat mereka apa sebab yang menjadikan mereka membuat gambar-gambar itu? Ya, Nabi menjelaskan, yaitu wa huwal ghulu fi ta'dhimis salihin, yaitu ekstrim di dalam mengagungkan orang-orang saleh, mimma adda bihim ila bana'il masajid, dari apa-apa yang mengantarkan mereka untuk membangun masjid ala kuburihim, di atas kubur-kubur mereka, wa nasbi suwarihim, ya, dan membuat, ya,
gambar-gambar atau patung-patung padanya. Tsumma bayyana hukma man fa'ala dzalika. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum orang yang melakukan hal tersebut, bi annahum syirarun nas, bahwa mereka itu adalah sejelek-jelek manusia. Kenapa? Li'annahum jama'u baina mahdzurain. Karena mereka mengumpulkan dua hal yang berbahaya. Ya, fi hadha shani'. Huma, yaitu fitnatul kuburi bittikhadiha masajid. Fitnah kuburan. Apa maksudnya fitnah kuburan? Yaitu dengan menjadikannya sebagai masjid, tempat ibadah. Terus wa fitnata ta'dhimit tamatsil. Yang kedua, fitnah mengagungkan patung-patung atau gambar-gambar. Ya, mimma yuaddi ila syirk. Ini hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jelas ya? Munasabatul hadits lil bab anna fihi ad-dilalatal wadhiha 'ala al-man'i min ibadatillahi inda kuburis salihina wa ittikhadhiha masajid. Pada hadis di atas, ya, hubungan hadis dengan bab, bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa hadis di dalam hadis ini adalah penunjukan yang sangat jelas tentang larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Kenapa dikatakan larangan keras? Karena Nabi mengatakan apa? Ulaika syirarul khalq. Ya, mereka adalah sejelek-jelek manusia. Baik. Wattikhadhiha masajid. Dan larangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Li'anna dzalika min fi'lin nasara. Karena hal tersebut itu dari perbuatan orang-orang Nasara. Wa man fa'alahu, dan siapa yang melakukannya, fa huwa min syiraril khalq. Dia termasuk orang-orang yang atau manusia yang terjelek. Ya, manusia yang paling jelek. Jelas ini ya sisi pendalilannya. Ini tentang apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Ma yustafadu minal hadits al-man'u min ibadatillahi inda qabris salihin li'annahu wasilatu ila syirki wa huwa min fi'lin nasara. Faedah hadits yang pertama, larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Karena ini adalah sarana kepada kesyirikan dan itu merupakan perbuatan orang-orang Nasara. Ya, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ats-tsaniyatu at-tahaddutsu amma yaf'aluhu al-kuffar. Menceritakan tentang perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang kafir, liyahdharahul muslimun, supaya kaum muslimin menghindarinya. Ats-tsalitsatu at-tahdhiru minat taswir. Peringatan dari bahayanya membuat gambar, wanas bisuar, dan memasang gambar. Di anna dzalika wasilatun ila syirk, karena ini merupakan sarana yang mengantar kepada kesyirikan. Ar-rabi'atu anna man bana masjidan, bahwa siapa yang membangun masjid inda qabri rajulin sholihin, di sisi kuburan orang-orang soleh, fahuwa min syiraril khalqi, maka dia termasuk dari manusia yang terjelek. Wa in hasunat niyatuhu, walaupun niatnya bagus. Ini musibah ya yang sering banyak terjadi di negeri kita. Ya, kalau ada orang bangun masjid, ya selalu, terkadang yang mati ini berwasiat, kalau saya meninggal, ya kuburkan saya di kadang di depan masjid, bahkan naudzubillah kadang di dalam. Jelas ya? Dan itu kalau di dalam, oleh para ulama mengatakan itu sudah pasti salatnya tidak syah. Kalau ada kuburan, setelah itu masjid di atasnya. Jelas ya? Nah, ini hadisnya. Hadis yang sangat jelas tentang tidak bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Ya, walaupun niatnya bagus. Supaya kayak alasannya orang-orang apa? Kaumnya Nabi Nuh. Supaya apa? Mereka buat gambar orang saleh untuk apa? Supaya semangat beribadah dikenang dari masa-masa hidupnya orang saleh ini. Ya, bagus niatnya. Tapi kalau wasilah yang bisa mengantar kepada kesyirikan, semuanya ditutup di dalam syariat. Baik, walahuma anha, dan keduanya juga, maksudnya Bukhari Muslim.
ya, anha darinya, maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa namanya, didatangi oleh malakul maut, maksudnya sakaratul maut, ya, sudah tiba dekat ajalnya, taufiqa yatrahu khamisatan, beliau pun apa namanya, ditutupi di atas wajahnya sebuah kain, ya, sebuah kain. Fa idza tamma biha kasyafaha, ya, ketika napas beliau sesak, ya, maka khamisah tersebut disingkap, diangkat. Faqala wa huwa kadzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan seperti itu. Ini dalam kondisi apa? Sakaratul maut. Kata Nabi SAW, la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, di mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Ya, Nabi memperingatkan terhadap perbuatan mereka. Walaula dzalika ubriza qabruhu. Seandainya bukan hal tersebut, maka mungkin saja akan ditampakkan dari kuburannya, kuburan Nabi SAW. Ya, ghairu annahu khusya ayyutakhadha masjid. Hanya saja dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan sebagai apa? Tempat ibadah, dijadikan sebagai masjid. Akhraja. Ini juga dalil yang jelas. Ini juga kata para ulama rahimahumullah taala bahwa hadis ini jelas, ya. Bagaimana Nabi SAW perhatian dakwah beliau itu kepada tauhid. Ya. Awal beliau diangkat menjadi nabi dan rasul berdakwah tauhid sampai akhir hayatnya, bahkan di kondisi sakaratul maut pun beliau masih mendakwakan apa? Tauhid. Iya. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Iya. Jadi Nabi memperingatkan tentang perbuatan mereka orang-orang Yahudi. Seandainya bukan karena perbuatan tersebut, maka kuburan Nabi akan ditampakkan, akan dibangun. Hanya saja dikhawatirkan dijadikan sebagai tempat ibadah. Taib. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslimun wa huwa yugni an qawlihi fi akhirih akhrajah. Ya, sebenarnya sudah cukup dari ucapannya akhrajah di akhir, ya. Paham maksudnya? Jadi walaupun tidak disebutkan di atas walahuma, karena di bawah sudah ada akhrajah, itu sudah cukup. Anha Aisyah radhiyallahu anha, lamma nuzila bi dhammin nuni wa kasriz zai ay nazala bihi malakul maut. Jadi ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW, maksudnya malakul maut turun. Taufiqa bi kasril fa'i wa fathiha. Jadi boleh taufiqa, bisa tafaqa. Iya. Ai ja'ala, menjadikan. Khamisatan kisa'un lahu a'lamun. Khamisah itu maknanya pakaian, ya, yang memiliki a'lam, ai khututun. Pakaian yang memiliki garis. Ya, yang memiliki garis, maksudnya pakaian yang bergaris. Iktamma biha ai ghammathu fahtabasa nafsuhu anil khuruj. Ihtabasa maksudnya tertahan nafasnya, tidak keluar. Iya, maksudnya kain itu menahan keluarnya nafas Nabi SAW. Kasyafaha ay azalaha an wajhi syarif, dihilangkan dari wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa huwa kadzalik, maka Nabi SAW bersabda dalam kondisi seperti itu, ay fi hadhihi halati al-harajah, di kondisi susah, yuqasi syiddatan naz'i, ya, karena menghadapi syiddatan naz'i itu bahasa dari sakratul maut. Ya, bahasa dari apa? Sakratul maut.
yuhadziru ma sana'u ay la'anahum tahdhiran li ummatihi an tasna'a ma sana'u. Mereka memperingatkan, ya maksudnya sebagai peringatan untuk umatnya jangan sampai mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Walaula dzalik ay laula tahdhirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya bukan karena teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sana'u, dari apa yang mereka perbuat, wala'anahu man fa'alahu, dan laknatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melakukannya tersebut. Ya, mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. La ubriza qabruhu ay la dufina kharija baitihi. Maka Nabi akan dikuburkan di luar rumahnya. Ini di antara makna ya. Ditampakkan. Maksudnya apa? Kan dimaklumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dikuburkan di mana? Di dalam rumahnya. Apa ilahnya? Kenapa dikuburkan dalam rumahnya? Ada hikmahnya. Supaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjaga, tidak dinampakkan. Ya. Kalau saja dinampakkan, maka akan dikhawatirkan akan diibadahi. Paham ya? Makanya dikatakan di sini, walaula dzalika ubriza qabruhu. Seandainya bukan kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, mereka membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan, maka akan ditampakkan. Maksudnya, ladufina kharija baitihi. Nabi SAW akan dikubur di luar rumahnya. Ya. Tapi karena itu yang dikhawatirkan, maka beliau dikubur dalam rumah. Khasya yurwa bi fathil kha'i bil bina'i lil fa'il. Fayakunul ma'na anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi amarahum bi adami ibrazi qabrihi. Perhatikan ini. Khasya, kata khasya diriwayatkan dengan fathah kha-nya. Berarti khasya. Ya. Sebagai fi'il ma'lum karena butuh apa? Fa'il. Maka maknanya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang memerintahkan mereka agar tidak ditampakkan kuburannya. Berarti ada perintah dari siapa? Dari Nabi SAW. Terus wa yurwa, dan diriwayatkan juga khasya bidammil kha. Di dhamma kha-nya berarti khusyah. Ya kan? Nah, kalau khusyah berarti majhul kan? Ya, tentunya butuh naibul fa'il. Fayakunul makna, kalau dia dimajhulkan, mabni dimajhulkan, maknanya anna sahabata, bahwasanya para sahabat humul ladina khasyaw dzalik, para sahabat yang khawatir, ya, jangan sampai kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun di atasnya atau dibangun di atasnya masjid. Falam yubrizu qabrahu, maka mereka pun tidak menampakkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau khasyiyah di situ siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau khusyiyah itu sahabat. Baik. Al-ma'na li jumali lil hadits anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati tauhid. Makna global pada hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangat semangat kepada hal tersebut, ala himayati tauhid, dalam menjaga tauhid, wa tajnibil ummati ma waqa'at fihi, dan menjauhkan umat atas apa yang terjadi, ma waqa'at fihi al-umamud dhallatu, dari apa yang terjadi pada umat-umat yang tersesat, minal gului, berupa ekstrim, fi kuburi anbiya'ihim, pada kuburan nabi-nabi mereka, hatta ala dzalika bihi minasyirk, sampai mengantarkan kepada mereka kepada kesyirikan, yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Ja'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu jumlah itiradiyah setelahnya. Baik. Wa huwa fi siyaqil mauti wa muqasati shiddatin naz'i. Ya, hal itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kondisi kematian datang kepadanya, ya, dahsyatnya atau beratnya sakratul maut itu,
Dalam kondisi seperti itu Nabi SAW tetap apa? Yuhadziru ummatahu alla yaglu fi qabrihi, memperingatkan umatnya supaya mereka tidak gulu pada kuburannya. Fayattakhiduhu masjida, dengan sehingga jangan sampai mereka menjadikannya sebagai masjid-masjid. Yusalluna indahu, mereka salat di sisi kuburan Nabi SAW. Kama fa'alatil yahudu wan nasara dzalika ma'a kuburi anbiya'ihim, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara kepada kuburan nabi-nabi mereka. Fa sallallahu wasallama alaihi laqad ballaghal balaghal mubin, maka salawat Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan keselamatan baginya, sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan penyampaian yang sangat jelas. Telah menyampaikan agama yang sangat jelas. Baik. Munasabatul hadits lil bab anna fihi al-man'a min ibadatillahi inda kuburil anbiya'i wa ittikhadhiha masajid li'annahu yufdi ila syirki billah. Ini jelas ya hubungan hadis dengan bab. Pada hadis di atas terdapat larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan para nabi dan larangan menjadikannya kuburan tersebut sebagai masjid karena yufdi ila syirk, akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadits al-man'u min ittikhadhi kuburil anbiya'i was salihin masajida yusalla fiha lillahi li'anna dzalika wasilatun ila syirk. Larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid. Yusalla fiha lillah. Mereka salat padanya, pada kuburan tersebut karena Allah. Ini larangan keras tentang tidak bolehnya salat di mana? Di kuburan. Kecuali salat apa? Kecuali salat jenazah, kalau ada jenazah misalnya dia tidak sempat sholat terus dia sempatnya di kuburan, maka tidak apa-apa dia sholat di situ. Selain daripada itu tidak dibolehkan. Jelas ya? Ini hadisnya jelas melarang. Li'anna dzalika wasilatun ila syirk, karena itu adalah sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ats-tsaniyatu syiddatu ihtimamir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa i'tina'ihi bitauhid. Ya, besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid, wa khaufihi, dan rasa takut beliau jangan sampai kuburannya dibesar-besarkan, diagung-agungkan. Li'anna dzalika yufdi ila syirk, karena itu hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ats-tsalitsatu jawazu la'nil yahudi wan nasara wa man fa'ala mithla fi'lihim minal bina'i 'alal quburi wa ittikhadhiha masajid. Taib. Yang ketiga, bolehnya melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, dan bolehnya juga melaknat orang-orang yang berbuat seperti perbuatan mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasara berupa membangun di atas kuburan dan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Ar-rabi'atu bayanul hikmati min dafnin Nabi SAW fi baitihi. Penjelasan tentang hikmah kenapa Nabi SAW dikuburkan di dalam rumahnya. Apa hikmahnya? Wa anna dzalika liman iftitani bihi. Hal tersebut untuk menghindari fitnah bihi dengannya, maksudnya fitnah kubur. Jangan sampai kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Al-khamisatu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam basharun yajri alaihi ma yajri 'alal bashari minal mauti wa syiddatin naz'i. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah manusia biasa. Terjadi pada beliau apa yang terjadi pada manusia secara umum. Dan ini banyak kejadian dalam hadis dijelaskan. Di sini dijelaskan manusia biasa terjadi hal yang dialami juga oleh manusia lain. Maksudnya apa? Sakaratul maut, betapa dahsyatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu adalah hal yang sangat mengerikan, dahsyat.
Ini menunjukkan beliau manusia biasa. Dan bagaimana rasa takut rasa takut beliau. Baik. Baik, sekiranya dulu ya. Tadi deras hujan di sini. Hah? Tapi insyaallah besok kita lanjut. Masih ada beberapa hadis. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.